Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dokumentasi ini adalah versi live dari aplikasi pengapuran di lahan kakao. Nah, simak dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi hari ini kita sedang berada di kebun kakao. Nah, jadi tanaman kakao yang ada di kebun ini merupakan hasil perbanyakan sambung pucuk dengan umur sekitar 3 tahunan ya. Nah, rencananya kebun ini akan kita aplikasikan kapur dolomit hari ini juga. Nah, seperti apa prosesnya? Simak terus videonya. Nah, jadi persiapannya adalah seperti ini. Kita lakukan pemangkasan pemeliharaan terlebih dahulu dengan membuang tunas-tunas air dan beberapa tunas yang sudah tidak produktif lainnya seperti cabang-cabang cacing ini ya. Nah, prosesnya seperti ini. Sambil pemangkasan, kita lakukan pembersihan di area tajuk tanaman kakaonya juga. Jadi sebisa mungkin dedaunan dan serasa lainnya disingkirkan terlebih dahulu. Hal ini untuk memaksimalkan fungsi dolomit nantinya agar bisa terserap maksimal ke dalam tanah. Nah, jangan khawatir, setelah aplikasi kapur, serasa akan kita kembalikan lagi untuk menutup tajuk tanaman kakaonya. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Jadi aplikasi pengapuran yang dilakukan sebelum pemupukan, berapa lama kira-kira rentang waktunya? Nah, hal ini tergantung kondisi hujan dan jenis mesh kapur yang akan kita gunakan. Untuk lebih detailnya boleh dicek di video kita sebelumnya di bagian ini ya. Nah, yuk kita lanjutkan ke bagian lain di kebun ini. Jadi di kebun ini mayoritas klon MCC02. Nah, klon itu sebagai klon utamanya ya. Tapi ada juga beberapa klon lain seperti BR25 dan klon AP. Nah, yang menarik dari kebun ini adalah tanaman selanya. Nah, tanaman selanya adalah pisang. Bisa kita lihat. Jadi lumayan ya untuk tambahan penghasilan, bukan? Bisa dilihat untuk jarak tanamnya. Di sini cukup rapi jarak tanam antara tanaman kakao dan tanaman pisangnya. Untuk kegiatan pengapuran ini secara tidak langsung merupakan paket dari perawatan kebun. Nah, saat ini kondisi buah sudah mulai berkurang, yang artinya musim panen akan segera berakhir. Nah, selanjutnya kegiatan yang akan dilakukan adalah pemangkasan produksi dan pemeliharaan. Kegiatan setelahnya yang kita lakukan yaitu pemupukan yang ideal. Nah, untuk pemupukan kakao kita juga sudah bahas ya di video sebelumnya. Bisa dicek di bagian ini ya. Nah, sebelum melakukan pemupukan, hal yang sebaiknya kita lakukan yaitu mengecek pH tanahnya. Dan kondisinya adalah seperti ini ya. Bisa dilihat pH tanah berada di angka 5,5. Untuk tanaman kakao sendiri dengan nilai pH tanah seperti ini itu belum ideal ya, terutama dalam melakukan penyerapan unsur hara melalui proses pemupukan. Sehingga yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan nilai pH salah satunya dengan pengapuran. Untuk dosisnya yang kita butuhkan dan bagaimana menghitung kebutuhan kapur bagi tanaman kakao itu juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, silahkan cek di bagian sini ya.
Oke, kita lanjut lagi ke tahap aplikasi kapur. Nah, proses pengaplikasian kapur dilakukan dengan menebur rata di atas tajuk tanaman kakao yang telah dibersihkan sebelumnya ya. Jadi seperti ini. Kemudian persis seperti aplikasi pupuk biasanya. Jadi ditabur dengan merata di atas permukaan tanah. Seperti ini tanaman kakaonya yang sudah dilakukan aplikasi kapur. Nah, ini adalah hasil aplikasi kapur ya. Jadi aplikasinya cukup di areal tajuk tanaman kakaonya saja. Itu sudah sangat cukup. Nah, bagaimana? Cukup menarik bukan? Nah, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk kapur ini menaikkan pH tanah? Sebenarnya itu tergantung dari musim hujan dan jenis kapur yang kita gunakan. Nah, untuk lebih detailnya kita sudah bahas juga ya di video sebelumnya, jadi silahkan cek di sini. Oke, cukup sekian untuk sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar.